Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wal hadrati jami'a sayyidina mustaqim wa mu'atibin wa izan Muhammad hadrati wa izan jami'a sayyidina mustaqim izan kali asan la hadrati syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayatul faslun utawi iki ana pasal an-najasatu utawi pira-pira najis iku salasun ana telu. Mughalladhatun suwiji iku najis mughalladhah wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah wa mutawassitatun lan najis mutawassithah. Jadi najis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu najis yang tergolong najis berat. Artinya cara mensucikannya pun ya berat. Yang kedua najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis yang ringan. Cara mensucikannya pun ringan. Dan yang ketiga adalah mutawassithah atau tengah-tengah. Artinya ya cara mensucikannya ya setengah berat setengah ringan, jadi berada di tengah-tengah. Fal mughalladhatu utawi najis mughalladhah iku najasatul kalbi, najis asu wal khinzir lan babi. Wa far'un lan anake wa far'u ahadi malan apa iku anake salah sijine anjing lan babi. Yang pertama najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu adalah yang termasuk kategori najis mughalladhah adalah najisnya anjing. Samping anjing, najisnya babi atau anak daripada salah satu anjing dan babi. Meskipun hasil dari perkawinan bukan misalkan sepenuhnya antara anjing dan anjing atau babi dan babi. Bisa jadi seumpama misalkan ada anjing itu dibuatkan kandang, satu kandang dengan kambing misalkan. Misalkan anjing jantan dan kambingnya betina. Didatek ke siji nang kandang. Lah kok ternyata wedhuse meteng. Nah, tidak lain karena ulahnya si anjing. Maka meskipun nanti lahir, misalkan lahir anak rupanya kok seperti kambing, tetapi karena itu diduga kuat hasil perkawinan antara anjing dan kambing, maka meskipun rupanya rupa kambing, maka
itu tetap dihukumi najis. Atau sebaliknya, ya, rupanya memang sudah berupa anjing, ya najis tetap. Demikian pula babi, atau babi dengan anjing dikawinke terus melahirkan salah satu itu, ya najis, kan seperti itu. Artinya wafar wahatuhuma itu adalah anak dari salah satu kambing atau anjing atau babi, manakala hasil persilangan dengan hewan yang lain, itu tetap hukumnya adalah najis mughaladhah. Wal mukhaffafatu lan kedua najis muwaffafah, utawi najis muwaffafah iku baulu sobi, uyuhe bocah cilik alladzi kang lam yut'am kang urung mangan sapa sobi wairul labani ing sakliyane wan utawa susu. Walam yablu lang durung tumeka sapa sobi al haulaini ing umur 2 tahun. Yang kedua adalah najis mukhaffafah atau najis yang tergolong najis ringan. Lah, yang termasuk najis mukhaffafah itu najisnya siapa? Yang termasuk najis mukhaffafah itu adalah najisnya kencingnya anak kecil laki-laki. Di sini bahasanya as-sobi, jadi anak kecil atau balita laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibu. Yang belum makan apapun selain air susu ibu dan belum berusia 2 tahun. Anak wedok piye? Anak wedok tetap itu bukan kategori mukhaffafah. Sudah masuk ke kategori mutawasithah. Nah, di sini bahasanya baulus sobi, uyuwe bocah bayi lanang sing durung mangan apa-apa, sing kecuali ngombe banyu susu. Tur belum sampai umur 2 tahun. Itu hanya itu yang kategori masuk najis mukhaffafah. Dene selain najisnya anjing dan babi serta serta najis atau uyuhe bocah bayi sing urung tahun mau, maka termasuk kategori najis mutawasithah. Wal mutawasithatu utawi najis mutawasithah iku sairun najasati, sekairine pira-pira najis. Nah, selain najis mughaladhah dan mukhaffafah, artinya selain najisnya najis babi, najis anjing, serta najisnya anak kecil mau yang belum usia 2 tahun dan belum minum apa-apa, belum makan apa-apa selain air susu ibu, maka ia termasuk najis mutawasithah. Contohnya ya kotoran manusia, kotoran hewan, kotorannya hewan selain hewan 2 tadi, babi dan anjing, kemudian kotoran ayam dan sebagainya, itu termasuk kategori najis mutawasithah. Termasuk najisnya batang itu najis mutawasithah. Najis yang tengah-tengah. Nah, niku macam-macam najis. Faslon ya tal faslon utawi iki kono pasal al mughalladhatu utawi najis mughalladhah iku tadhuru bisa suci. Apa mughalladhah bisab ighsalatin kelawan itu pira-pira wasuhan ba'da izalati ing dalam sakwise ngilangi anha
ainiha ba'da izalati ainiha ing dalam sakwise ngilangi kahanane najis. Ahaduha utawi ahaduhunna utawi salah swijine pitu iku biturabin kelawan lebu. Yang pertama adalah najis mughaladah. Nah, bagaimana cara mensucikan najis mughaladah? Cara mensucikan najis mughaladah adalah dengan membasuh sampai 7 kali setelah najis mau dihilangkan. Nah, najis dihilangkan, kemudian dibasuh 7 kali, dan salah satunya itu harus dibasuh dengan debu. Nah, salah satunya dibasuh dengan debu. Di sini ahaduhuna biturabin. Salah satunya dibasuh dengan debu. Nah, kenapa? Mungkin hikmah salah satunya dengan debu adalah untuk menghilangkan kuman-kuman atau infeksi atau virus yang dibawa oleh anjing maupun babi. Jadi orang kok nek ngene bahasane bukan airnya yang dicampur dengan debu, tapi dibasuh 7 kali. Salah satu basuhnya itu dengan debu. Misalkan tangan gie bar kekemek anjing babi, anjing ya, tangan. Lah, tak wasuh ping 6 disit utawa tak wasuh ping 2 disit. 1, 2. Ping 3 tak jukuke lebu. Wasuh anggo lebu. Lah, ping 4 nembe digabyur maneh nganggo banyu. Ping 5 nganggo banyu, ping 6 nganggo banyu, ping 7 nganggo banyu. Nah, jadi salah satunya ahaduhunna biturabin kelawan lebu. Jadi bukan dicampur dengan airnya, ya, debunya tadi. Tapi memang secara khusus salah satunya itu memang dibasuh nganggo debu. Nah, turabnya tadi ya tidak harus kering, boleh berbentuk cuwer. Nah, yang penting itu berupa lebuan seperti itu. Bisa dipahami ya cara mensucikan najis mughaladah. Nah, jadi tadi kembali najis mughaladah itu sumber najis itu berasal dari anjing, babi maupun keponakan atau anakane anjing atau babi, keturunan anjing dan babi. Nah, itu dengan cara mensucikannya adalah dengan membasuh 7 kali dan salah satunya adalah dengan debu. Wal mukhafafatu utawi najis mukhafafah. Iku tadhuru bisa suci apa mukhafafah birasil ma'i kelawan nyiratake banyu alaiha ing atase mukhafafah ma'al ghalabati serta ning glendema wa izalati aini halan ilange kahanane mukhafafah. Yang kedua adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu kembali yang tadi, keterangan tadi adalah najis yang berupa air kencingnya bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu dan belum berusia 2 tahun. Itu najis mukhafafah. Cara mensucikannya adalah dengan cara nyiprati atau hanya sebatas nyiram, sekirane najis mau wis ilang. Itu sudah. Nah, misalkan
sampean gendong bayi sing urung umur tahun, sing urung minum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Kuyuan sarunge, misalkan sarung kuyuan, cukup diciprati. Diciprati sekiranya mau hilang kahanane najis, ya diciprati. Ora usah sampai dikosok-kosok, dikumbah, ndak usah, disirati cukup. Karena apa? Dia masuk kategori najis mukhafafah atau najis yang ringan, kan seperti itu. Nah, di sini tidak ada keterangan izalati ainiha. Maksudnya sampai warna dan sebagainya itu tidak ada. Oh, diciprati balas kirane apa najisnya mau wis hilang dengan diciprati mau. Wal mutawassitatu ta najis mutawassita iku tangkosimu dibagi loro. Nah, sementara yang disebut dengan najis mutawassita atau yang tengah-tengah tadi itu dibagi menjadi dua. Ala kisma ini ngatasi rong duman. Tangkosimu dibagi ala kisma ini ngatasi rong duman. Ainiyatin rupane najis sing bangsa ainiyah wa hukmiyatin lan bangsa hukmiyah. Najis mutawasito merujuk pada keterangan yang tadi. Najis mutawasito itu adalah najis yang selain najisnya anjing babi dan najisnya air kencing anak yang belum umur 2 tahun. Itu najis mutawasito. Jadi selain itu tergolong najis mutawasito. Lah, najis mutawasito sendiri itu dibagi menjadi dua. Kalau najis secara umum, ya, najis secara umum itu dibagi menjadi 3, mughaladhah, mukhafafah, dan mutawasito. Lah, najis mutawasito sendiri juga dibagi menjadi 2. Hanya khusus yang mutawasito. Ya. Yang pertama adalah najis mutawasito sing bangsa ainiyah. Ainiyah itu najis yang bisa dilihat jelas. Misalkan temblek cecek nang lantai bisa dilihat. Ya. Atau kotoran manusia atau kotoran hewan itu bisa dilihat, itu namanya najis ainiyah. Lah, yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis yang sebenarnya itu adalah najis, ya, tetapi sudah tidak lagi terlihat. Tadinya terlihat, kemudian sudah tidak lagi terlihat. Misalkan nang lemah lemah mau bekas diduyui bocah. Ora usah bocah lah, menungso lah, ya. Kemudian karena di tanah meresap, kena sinar matahari, kemudian kering. Ya, karena kering, karena kena sinar matahari kering, dan najis tersebut sudah tidak begitu membekas. Bahkan tidak membekas. Padahal sampean tadi pagi itu jelas melihat di situ dikencingi orang. Nah, yang demikian itu masuk kategori hukmiyah karena najisnya sudah tidak terlihat, kan seperti itu. Baik hukmiyah maupun ainiyah, nanti ada konsekuensi hukumnya. Artinya ada dampak hukumnya, perlakuannya, kan seperti itu. Al ainiyatu utawi najis ainiyah iku alati najis laha iku kaduwe najis launun utawi ana werna, warihun lan ana ambu, wa ta'mun lan ana rasa. Fala buta mongko ora kena ora, tegese kudu iku min izalati launuha, saking ngilangi warnane najis
warihuha lan ngilangi ambune najis, watok muha lan ngilangi rasane najis. Ya. Ya. Jadi najis ainiyah, ya. Najis ainiyah adalah najis yang najis ainiyah adalah najis yang mambune terus warnane kemudian rasane itu terlihat jelas. Nah, misalkan tembelek cecek ora usah ado-ado, tembelek cecek. Tembelek cecek warnane jelas, mambune luwe-luwe ora enak. Nah, kemudian warnane mambune terus rasane nek gelem ngrasakake kan. Nah, itu kelihatan, maka disebut dengan ainiyah. Nah, disebut dengan ainiyah. Lah, cara menghilangkannya, maka najis ainiyah ini harus dihilangkan. Nah, harus dihilangkan. Artinya apa? Ketika mensucikan najis ainiyah, unsur warna, unsur bau dan rasa tadi harus dihilangkan seperti itu. Itu najis ainiyah. Wal hukmiyatu tawi najis hukmiyah iku alati najis la launa kang ora ana rasa wala riha lan ora ana ambu wal la launun wala riha wala ta'ma lan ora ana rasa. Yakfi mongko nyukupi ka ing sira apa jarul mai ngilekaken banyu alaiha ing atase najis hukmiyah. Nah. Lah, yang kedua adalah najis hukmiyah, yaitu bagian dari najis mutawasito. Najis hukmiyah itu adalah najis yang sudah tidak terlihat baunya, sudah tidak terlihat rasanya, atau sudah tidak terlihat warnanya. Nah, misalkan tadi di lantai itu sebenarnya dia terkena misalkan kencing. Cuman karena sudah lama dan belum sempat dibersihkan. Nah, belum sempat dibersihkan. Itu karena memang tempatnya kemudian air kencing itu kering dan sudah lama, sudah tidak berbau kencing lagi. Warnanya sudah tidak ada, misalkan tidak ada. Nah, rasane wong jeneng kencing kok dirasa. Mosok lantai dilamut kan mungkin ya. Nah, itu sudah tidak kelihatan. Maka itu disebut dengan najis hukmiyah. Atau lantai yang terkena tembelek cecek. Biasanya mung disaponi tok. Nah, lama-kelamaan disaponi wong kan orang ngerti. Wong orang ngerti, tur ya wis ora ana bekase. Nah, maka di tempat itu terkena masuknya najis mutawasito tapi yang hukmiyah. Nah, hukmiyah ini di ma'fu atau di ngapura meskipun terkena najis yang hukmiyah. Itu najis ya. Beberapa pembagian najis itu ada kalanya mughaladah, ada najis mughafafah dan ada najis mutawasito. Najis mughaladah itu najisnya anjing dan babi serta anak turunnya anjing dan babi. Mughafafah itu najisnya air kencingnya anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu dan belum berusia 2 tahun. Nah, selain itu termasuk kategori najis mutawasito. Lah, najis mutawasito sendiri itu juga dibagi menjadi 2, yaitu najis sing bangsa ainiyah dan najis mutawasito sing bangsa hukmiyah. Yang ainiyah itu bau, rasa dan warna terlihat jelas, serta yang hukmiyah bau, rasa dan warna itu tidak terlihat jelas. Faslun ayat al-faslun utawi iki ku ana pasal.
Aqallul haidi utawi luweh sithik-sithike mangsa haid iku yaumun sedina walailatun lan sewengi. Jadi bagi perempuan yang haid paling sedikitnya haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Misalkan masa haid keluar darah haid jam 4 sore, maka harus ditunggu sampai jam 4 sore meskipun malamnya sudah tidak keluar, paginya sudah tidak keluar, tetapi harus nunggu sampai 24 jam baru kemudian bersuci. Itu paling sedikitnya. Paling sedikit haid. Wa aksar wa ghalibu tawi kaprae haid iku situn 6 au sabun utawa 7 dina. Umume wong haid kalau ndak 6 hari atau 7 hari atau 1 minggu. Iku umume. Ya, jadi misalkan ditunggu sampai 6 hari atau 7 hari, setelah 7 hari kok sudah tidak keluar lagi, ya kalian harus wajib mandi atau bersuci, kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana biasanya. Wa aksaru tawi akeh-akeh haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Bila yaliha kelawan pira-pira wengine dan malamnya. Lah, haid paling lama atau paling banyak itu berapa hari? Haid paling lama adalah paling banyak 15 hari. Lebih dari 15 hari itu dikatakan sebagai darah istihadah atau darah penyakit. Darah istihadah hukumnya tetap wajib menjalankan kewajiban-kewajiban meskipun dia masih mengalir, ya mestinya harus dikasih pembalut lah biar tidak mengalir lah. Sekali lagi, kalau sudah lebih dari 15 hari itu bukan darah haid tetapi masuk kategori darah istihadah atau darah penyakit, karena orang normal umumnya wong haid kuwi 15 dina maksimal. Paling sithik sedina sewengi, umume 6 dina utawa 7 dina. Aqallu tuhri utawi sithik-sithike suci bainal haidataini ing dalam antarane haid loro iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Paling sithik-sithike mangsa suci, paling sedikit-sedikitnya masa suci antara haid loro, antara haid bulan April dan Mei misalkan, kuwi paling sithik-sithike masa suci itu adalah 15 hari. Ya, paling sithik 15 hari masa suci antara dua haid, misalkan bulan April sama Mei. Wa ghalibu tawi umume iku arbaatun wa isruna pak likur apane yauman dinane au salasatun wa isruna utawa 23 apane yauman dinane. Lah umume nek haid mangsa haite kuwi 6 dina, nek mangsa haite 6 dina maka masa sucine 24 hari. Nek masa haidnya itu 7 hari, umum 7 hari, maka masa sucinya adalah 23 hari. Ya. Itu kalau bilangan bulannya itu dihitung 30 hari. Tapi kalau bilangan bilangannya kok kurang dari 30 hari ya bisa berkurang, tinggal dikurangi baik. Misalkan 29 masa haid 6 dino, berarti masa sucinya cuma 23 hari karena bulannya adalah 29 kan, seperti itu.
Lah ndeloke nganggo bulan apa? Nganggo bulan Hijriyah. Ya, nganggo bulan Hijriyah. Wala hatalan ora ana wates iku maujud li aksarihi kaduwe akeh-akeh haid. Lah, paling akeh masa suci itu berapa? Tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Sebab kadang-kadang orang yang sudah menopause, perempuan yang sudah menopause itu sudah tidak haid sama sekali. Atau orang yang menjalani program KB kadang-kadang sampai 1 tahun atau beberapa bulan itu tidak haid. Nah, jadi masa suci itu tidak ada, paling banyaknya itu tidak ada batasnya. Nah, sebagaimana tadi wong tua kan wis ora haid sama sekali. Jadi tidak ada batasnya. Nah, itu haid. Aqalun nifasi utawi sithik nifas iku majatan, iku majatun sak tetes, ya. Sak semburan atau sak tetes. Wa ghalibu ta kaprae nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Wa aksaruhu tawis akeh nifas iku situna swita apane yauman dinane. Nifas itu apa? Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Lah kalau yang pada saat melahirkan itu disebut dengan darah wiladah. Nah, darah wiladah harus setelah melahirkan dia harus mandi. Mandinya mandi wiladah. Nah, kalau nifas itu paling sedikitnya itu setetes, ya. Apa ada yaitu siapa? Siti Fatimah. Siti Fatimah ketika melahirkan itu hanya setetes. Ya. Umumnya berapa hari darah nifas itu? Umumnya 40 hari. Nah, paling banyak 60 hari. Maka jika ada perempuan mengeluarkan darah nifas lebih dari 40 hari, ora usah frustasi. Duman umume wong darah nifas kuwi 40 dina, ya. Terus wis 45 dina urung mampet-mampet, dekne kabyek. Ya. Nyongko ora kuwi engko jangan-jangan penyakit engko urung mampet-mampet engko penyakit. Bukan, itu masih kategori darah nifas. Lah, maksimal 60 hari, baru nek wis 60 hari kok isih metu, nah itu baru bukan lagi darah nifas, tetapi sudah masuk kategori darah istihadah atau darah penyakit. Lah nek darah istihadah wis luwih kadhi 60 dina wajib adus. Wajib sesuci dan wajib menjalankan napa niku kewajiban seperti sholat dan sebagainya. Nah, jadi batas maksimalnya adalah 60 hari. Nah, isi 40 dina, 45 dina ya isi masih masuk waktu nih apa iku darah apa waktu nifas. Jadi masih ndak usah panik. Ya, nembe 45 dina wis panik nyangka urung mampet-mampet. Biasane umumnya 40 dina, ya umumnya 40 dina, teman kan ada maksimalnya. Nah, nek wis 20 dina maksimal, wis luwih kate 20 dina kok isih panik lah, monggo apa kok isih metu lah monggo panik, ora apa-apa. Faslone hadal fasal wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngenjang malih tekone jam 4:30. Tekone kok wis ngaji yo. Nah, buka ra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.